Ada sukacita di tempat ini, saudara-saudara yang bersukacita, boleh lambaikan tangan kita sama-sama. Yang mengucap syukur karena kelahiran Tuhan buat kita, boleh lambaikan tangan semuanya. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dia sudah hadir, Dia sudah lahir. Bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk menebus dosa saudara dan saya, amin. Hanya karena kita, Tuhan sudah merelakan menjadi manusia, datang ke dunia, mempersatukan hati kita.
dan menebus dosa kita. Sungguh mengucap syukur saudara-saudara semuanya. Sungguh bersyukur kita punya Allah yang luar biasa. Katakan sekali lagi, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami jemput saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama berdoa untuk mempersiapkan hati kita. Kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Buat kehadiran-Mu untuk kami Tuhan. Kau sudah hadir di dunia ini. Kau menjadi sama seperti manusia Tuhan. Dengan segala pengorbanan yang Kau berikan untuk kami Yesus. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Biarkanlah kesempatan yang ada di dalam hidup kami ini Tuhan. Kami ingin mengagungkan nama-Mu Yesus. Kami siap memuji-Mu dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Waktu kecil kita merindukan Natal. Hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang indah dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih, karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Haleluya, terima kasih Tuhan. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang indah dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih, karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita, terima kasih Tuhan buat setiap pengorbanan Tuhan. Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Kita menderita, karena kita Dia
Kami siap Tuhan. Haleluya. Kita suarakan dan katakan amin. Glory. Kemuliaan bagi Tuhan. Kita sudah menyambut Natal yang luar biasa dengan ibadah kemarin yang begitu luar biasa memberkati kita. Jangan kendorkan sukacita yang ada dalam diri kita. Selagi masih ada waktu, kita menyembah dan memuji Tuhan. Yuk kita sama-sama melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Siapa yang di sini percaya di mana ada kerukunan disitulah berkat tercurah yang melimpah, amin. Percaya? Kita mau berolahraga dulu, kita mau bersenang-senang dulu di sini bersukacita untuk menyembah Dia. Yeay. Baurapan di kepala Harun. Boleh suaranya jemaat mana? Dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon. Mengalir kemana? Mengalir ke Bukit Sion. Wow, luar biasa. Bisa lebih keras lagi suaranya. Kesana telah diperintahkan kehidupan untuk selamanya. Sorakan bersama ya. Oh betapa indahnya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yang menari bagi Tuhan. Yo.
bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita mau sama-sama mempersiapkan korban persembahan yang terbaik. Haleluya. Bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya,
Saudara-saudara semuanya tidak terasa kalau ini adalah hari Minggu terakhir di tahun 2021. Siapa yang di sini merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa sepanjang 2021? Boleh lambaikan tangan, Dia luar biasa sudah memberkati kita dengan berlimpah. Walaupun mungkin pergumulan sampai akhir 2021 belum terjawab. Tapi masih percayakah kita di tahun 2022 menyerahkan pengharapan kita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dia yang senantiasa menolong kehidupan kita. Tuhan di tahun 2021, Tuhan yang sama di tahun 2022. Dia yang menyertai kita, Dia juga yang akan menyertai kita di tahun 2022. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dia yang senantiasa menolong kehidupan kita, menyertai, bahkan memberkati secara luar biasa. Terima kasih Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Berubah sampai selama. Katakan dengan imanmu, ku tetap percaya. Amin. Kami tetap percaya Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati. Yes. Ku yakin Tuhan melindungi. Terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti. Inilah ucapan terima kasih kami Tuhan. Kami percaya Yesus, penyertaan-Mu akan tetap sama Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Tak akan berubah. Walau banyak ketakutan yang akan kami hadapi Tuhan, tapi kami percaya dan menaruh harapan kami hanya di dalam nama-Mu saja Yesus. Karena Engkau yang selalu menolong hidup kami Tuhan. Yakin Tuhan Yes. memberkati. Ku yakin Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Kita mau sama-sama sorakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan
kami hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang tidak terbatas Yesus. Di rambutku Terima kasih tak Tuhan. akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Glory Tuhan. Tuhan selalu menolongku. Kami percaya dengan penuh iman kami Yesus. Selalu Untuk melangkah dengan pasti Tuhan di tahun 2022 ini Tuhan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Glory, 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 glory Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Punya Allah yang hidup. Kau yang senantiasa bernubuat dalam hidup kami Tuhan. Walaupun di 2021 Tuhan, mungkin kami banyak kegagalan yang terjadi. Mungkin kami mengalami hal-hal kesedihan Tuhan, banyak kedukaan yang kami alami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan dan tetap berharap Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang bernubuat, Kau yang memproses hidup kami lebih lagi Tuhan. Dalam kasih-Mu Tuhan. Terus tegur kami Tuhan ketika kami melakukan dosa Yesus. Karena kami percaya Tuhan, Kau Allah yang senantiasa melindungi kami Tuhan. Allah yang luar biasa Tuhan Yesus. Kami menyerahkan segala perekonomian kami, segala kesehatan kami hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang mengenyangkan kehidupan kami Tuhan. Baik jasmani maupun rohani kami Tuhan. Engkau Allah yang hidup Tuhan. Mengasihi Tuhan. Mungkin banyak rencana-rencana yang ada di tahun 2022 ini Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa darah-Mu Yesus. Kami mau belajar Tuhan. Belajar mengikuti kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami percaya itulah yang terbaik daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarkanlah kami boleh belajar juga Tuhan. Untuk menjadi hidup sesuai dengan apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami Tuhan. Bukan menjadi berkat di gereja ini saja Tuhan. Tapi biarkanlah kami boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami di luar gereja Tuhan. Di dalam kehidupan kami berkeluarga, di dalam kehidupan kami bermasyarakat, bahkan di dalam kehidupan kami dalam pekerjaan maupun sekolah kami Tuhan. Luar biasa Tuhan Yesus. Terus proses kami Tuhan. Yang menyertai hamba-Mu, apapun yang mungkin hamba-Mu keluarkan dalam lidah dan mulutnya Tuhan. Iya Tuhan. Itulah yang berasal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk.
Haleluya. Puji Tuhan. Saya sampaikan, saya ucapkan selamat Natal untuk Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kemarin kita sudah sama-sama merayakan tidak seperti biasanya, ya, karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk merayakan Natal dengan tanda petik besar-besaran. Beberapa tahun yang lalu, saudara, ada suatu negara yang membuat pohon Natal yang begitu mahal harganya, miliaran rupiah. Dan negara ini bukanlah negara Kristen. Negara ini bukan negara yang umat Tuhannya menjadi mayoritas, tapi justru negara ini adalah negara yang memiliki umat Kristen yang minoritas. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir yang lalu, saudara, negara ini melakukan suatu upaya dengan membuat suatu pohon Natal yang sangat mahal. Saya nggak usah sebut nama negaranya, saudara nanti bisa cari sendiri. Tetapi yang jelas harganya sangat fantastis, miliaran rupiah, dan itu dipakai bukan karena mereka menyambut Yesus, bukan karena mereka ingin dilawat oleh Yesus, tetapi mereka pakai pernak-pernik Natal yang begitu mahal, atraksi-atraksi Natal yang begitu luar biasa untuk mencari keuntungan materi. Dengan wisatawan yang begitu banyak datang, mereka diuntungkan. Tetapi apakah saudara Natal seperti itu? Apakah tujuan Yesus untuk hadir di dunia untuk hal-hal seperti itu? Pagi hari ini kita akan sama-sama, saudara, belajar. Begitu banyak khotbah-khotbah Natal yang kita bisa gali, yang kita bisa pelajari, yang kita bisa memaknai Natal itu seperti apa. Tetapi pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dari apa yang disampaikan Tuhan kepada Paulus, kepada jemaat di Kolose. Bagaimana Natal itu mempersatukan. Bagaimana Natal yang sesungguhnya yang diinginkan oleh Tuhan. Kita akan buka terlebih dahulu, saudara, Kolose pasal 3. Ya, Kolose pasal 3 mulai ayat 12 sampai 14. Untuk pembacaan firman Tuhan yang pertama kali, saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan baca bersama-sama, ya saudara. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 14. 1, 2, 3. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Silakan duduk, saudara. Dan di atas semuanya itu, jadi apa yang sudah kita baca di atas sebelumnya, di atas semua hal yang sudah disampaikan oleh Paulus,
tentang apa yang harus dilakukan sebagai orang-orang pilihan Allah, di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Di sini bukan storge, kasih di sini bukan filio, bahkan kasih di sini bukan eros, tetapi kasih di sini adalah yang dimaksud agape. Jadi di atas semua hal yang harus kita lakukan sebagai umat pilihan yang sudah dipilih dan dikuduskan Allah, kenakanlah kasih agape, kasih tertinggi, kasih yang sempurna. Siapa yang punya kasih yang sempurna, saudara? Hanya Allah sendiri. Kasih kita tidak sempurna. Bahkan ketika Simon Petrus ditanya oleh Tuhan, pada waktu Tuhan bangkit, dia tanya kepada Petrus, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, aku mengasihi engkau Tuhan. Padahal pertanyaannya adalah, apakah engkau agape terhadap aku? Tetapi ternyata Petrus tidak bisa menjawab dengan aku juga agape kepada engkau Tuhan. Itulah kenapa agape itu begitu besar nilainya, begitu sempurna. Dan itu saudara diwujudkan Allah lewat peristiwa Natal. Apa yang Tuhan lakukan sebelumnya di zaman perjanjian lama itu bukti kasih Allah. Tetapi kasih terbesar yang sudah Allah nyatakan kepada manusia berdosa adalah lewat peristiwa Natal. Karena dia mengirim, dia mengutus anaknya sendiri untuk menyelamatkan manusia. Natal sesungguhnya adalah perwujudan kasih Allah. Dari apa yang sudah Allah lakukan semasa manusia sudah jatuh dalam dosa. Apa yang Allah upayakan lewat hal-hal yang berusaha untuk menyatukan manusia kembali dengan Allah. Ternyata tidak berhasil, saudara. Ketika manusia berdosa, Allah nggak tinggal diam, saudara. Dia lakukan sesuatu, bahkan dia lakukan banyak hal untuk menyatukan kembali manusia yang sudah rusak oleh dosa, saudara. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 1. Saya bacakan untuk saudara. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Hukum Taurat diberikan oleh Musa. Artinya Tuhan memberikan cara untuk mempersatukan kembali manusia dengan Allah lewat hukum Taurat yang diberikan kepada Musa untuk disampaikan kepada umat Israel waktu itu. Tapi ternyata itu pun gagal, saudara. Umat perjanjian lama salah memahami bagaimana menyatukan diri mereka dengan Allah. Mereka berpikir dengan ritual-ritual agama yang mereka lakukan, dengan persembahan yang begitu banyak, dengan hal-hal rohani tanda petik yang mereka coba lakukan, itu bisa menyatukan mereka dengan Allah. Ternyata tidak, saudara. Seberapa kita saat ini mencoba menyatu dengan Allah dengan kegiatan-kegiatan agama kita. Kita berusaha berbuat baik. Kita berusaha untuk ibadah. Kita berusaha untuk memberikan persembahan. Tetapi apakah itu semua sebagai usaha kita untuk menyatukan kita dengan Allah, saudara?
itu tidak pernah akan mungkin bisa menyatukan kita dengan Allah. Tetapi penyatuan kita dengan Allah dikatakan kepenuhan Yesus itu, karena itulah kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia datang atau diberikan oleh Yesus Kristus. Jadi kuncinya adalah Natal, bagaimana Yesus datang lewat proses Natal sampai dia nanti pada puncaknya harus disalibkan, harus mati, harus bangkit. Itulah karunia, kasih karunia yang dianugerahkan kepada saudara dan saya. Itulah yang bisa menyatukan kita kembali dengan Allah. Bukan lewat kegiatan-kegiatan agama kita. Seperti yang berusaha dibangun oleh umat perjanjian lama. Jadi yang pertama saudara, kita akan lihat Natal yang sudah saudara dan saya ikuti bertahun-tahun. Berapa kali saudara ikut Natal? Mungkin sudah puluhan kali. Kalau Natal setahun sekali, sudah puluhan kali yang usianya sudah senior. Belum lagi Natal, wadah-wadah Natal di mana-mana yang kita ikuti. Sudah berapa kali kita ikut. Tapi sudahkah kita memahami esensi atau hal yang ingin Tuhan nyatakan, Tuhan kehendaki lewat proses Natal itu, saudara? Yang pertama kita akan lihat dari apa yang sudah kita baca di dalam Kolose pasal 3 tadi. Bahwa Natal itu adalah sebagai pemersatu. Pemersatu apa saudara? Yang pertama, Natal adalah pemersatu Allah dan manusia berdosa. Itu tidak bisa dipungkiri. Itu tujuan paling utama dari Natal. Tadi lagu pertama katakan apa saudara? Waktu kecil kita merindukan apa? Hadiah-hadiah Natal. Hadiah boleh dikatakan berkat jasmani. Apakah kita memahami Natal itu hanya sebagai berkat-berkat jasmani yang akan kita terima? Atau kita mengikut Tuhan, percaya kepada Yesus Kristus hanya sekedar untuk mengejar berkat-berkat jasmani? Natal itu mempersatukan Allah dan manusia berdosa, saudara. Perhatikan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah. Orang-orang pilihan Allah. Artinya saudara dan saya yang tadinya berdosa, yang tadinya tidak layak, sekarang karena Yesus Kristus yang memberikan karunia tadi, kasih karunia demi kasih karunia, itu memilih kita dan menguduskan. Kita harus ingat itu saudara. Kita ini dipilih, lalu dikuduskan. Bahkan dikatakan dikasihi. Sudahkah kita menyadari posisi kita saudara? Bertahun-tahun kita ikut Natal. Sudahkah kita menyadari aku ini orang yang sebenarnya enggak layak. Tetapi aku ternyata dipilih oleh Allah. Sehingga ketika kita merayakan Natal, ada sesuatu yang muncul dalam hati kita, dalam diri kita, suatu kesadaran bahwa aku bisa mengalami Natal ini. Allah punya tujuan. Dia memilih saya, Dia menguduskan saya, Dia mengasihi saya untuk dipersatukan kembali dengan Allah. Saudara yakin dipilih oleh Allah? Siapa yang yakin dipilih oleh Allah, angkat tangan. Puji Tuhan, semua yakin dan harus yakin. Karena kalau saudara tidak yakin dipilih oleh Allah, dikuduskan, dikasihi oleh Allah, apa yang kita lakukan selama ini menjadi sia-sia.
Manusia sebelum bertemu dengan Yesus Kristus, ada jurang saudara, yang tidak bisa dilewati dengan ritual-ritual keagamaan apapun. Bahkan dengan Taurat Musa sekalipun tidak berhasil. Ditambah lagi kitab nabi-nabi tidak berhasil. Bahkan selama lebih kurang 400 tahun Allah diam. Allah diam bukan masa bodoh saudara. Allah diam bukan frustasi apa yang dia sudah lakukan ternyata enggak berhasil. Tidak. Tetapi dia diam mempersiapkan Yesus Kristus sebagai puncak dari karya Allah untuk mempersatukan manusia kembali dengan Allah. Sejak manusia jatuh dalam dosa, tidak ada yang bisa untuk menjembatani manusia dengan Allah. Bahkan kebaikan, hal-hal yang bersifat agamawi tidak bisa dilakukan. Tetapi Yesus yang bisa menjadi pemersatu antara Allah dengan manusia kembali. Kalau ada pepatah katakan banyak jalan menuju Roma, tetapi keselamatan tidak ada jalan lain hanya lewat Yesus Kristus. Gak ada jalan lain saudara. Jangan kita terperdaya seperti jemaat di Kolose ini. Mereka terperdaya sehingga Paulus harus menulis surat ini. Mereka terperdaya apa saudara? Mereka diberikan ajaran-ajaran sesat yang mengatakan bahwa ada cara untuk selamat. Ada cara untuk ketemu dengan Allah lewat ritual-ritual agama. Bahkan oleh perpaduan, sinkritisme, agama-agama disatukan untuk bisa ketemu dengan Allah. No. Tidak ada yang bisa. Hanya Yesus Kristus, jalan pemersatu antara manusia dengan Allah. Bukan manusia yang baik, tetapi manusia yang berdosa yang dipersatukan kembali dengan Allah. 1 Petrus katakan saudara, kamu yang dahulu bukan umat Allah. Kita saudara yang dahulu bukan umat Allah. Tetapi sekarang dikatakan telah menjadi umatnya. Dulu yang jadi umat Allah itu orang-orang Yahudi, orang Israel. Tetapi di dalam Yohanes 1 ayat 11 dikatakan dia datang kepada milik kepunyaannya, yaitu orang-orang Israel, tetapi mereka tidak menerimanya. Oleh sebab itu Tuhan berikan keselamatan itu akhirnya kepada semua orang yang mau menerimanya sebagai anak Allah. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ini Natal saudara. Kita yang dulu bukan umat, sekarang dipersatukan menjadi umat Allah. Mari kita mulai menyadari posisi kita. Kita bukan lagi orang-orang yang di luar Kristus. Tapi kita sudah ada di dalam Kristus, disatukan oleh Kristus. Saudara mau disatukan dengan Allah? Saudara mau dipersatukan kembali dengan Allah? Syukuri ini saudara, ketika saudara sudah menerima Yesus Kristus. Lewat Natal yang sudah saudara dan saya lakukan berkali-kali. Jadi yang pertama ingatlah, Natal sebagai pemersatu antara Allah dan manusia berdosa. Selanjutnya saudara, Natal sebagai pemersatu
Apa yang disatukan lewat Natal? Manusia dengan sesamanya. Orang Yahudi begitu fanatik. Orang Israel begitu fanatik terhadap diri mereka. Mereka merasa sebagai umat pilihan Allah. Lalu mereka menganggap remeh, menganggap rendah orang-orang di luar Yahudi. Tetapi lewat Natal, Yesus Kristus datang ke dunia ini, saudara. Dia mau mempersatukan manusia dengan sesamanya. Mari kita perhatikan di dalam Kolose pasal yang ke-3 ayat yang ke-11. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Enggak ada lagi orang Yahudi, enggak ada lagi orang Yunani. Itu sebutan Alkitab Perjanjian Baru untuk menyebut orang-orang di luar Yahudi adalah orang Yunani. Enggak ada lagi orang yang melakukan hukum Taurat dengan bersunat. Atau enggak ada lagi orang yang dianggap tanda petik. Karena apa, saudara? Tidak melakukan hukum Taurat. Enggak ada lagi. Enggak ada lagi orang barbar. Enggak ada lagi orang skit. Tapi dikatakan apa? Enggak ada lagi orang budak ataupun orang merdeka. Enggak ada lagi itu semua. Semua disatukan, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Jadi yang Tuhan inginkan lewat apa yang kita baca tadi di dalam Kolose, kita melakukan hal-hal yang baru. Hal-hal yang harus kita perbuat terhadap semua orang. Kesabaran, kelembutan. Tidak lagi ada amarah, jangan saling mendustai. Itu semua adalah hal-hal yang harus kita lakukan sebagai manusia baru di dalam Kristus Yesus. Dan itu harus kita lakukan terhadap semua orang. Sehingga Natal itu mempersatukan, saudara. Seperti negara ini yang begitu sangat kuat karena menghargai persatuan. NKRI, Sabang sampai Merauke, tidak ada perbedaan, semua satu. Satu itu bukan berarti sama. Satu itu bukan berarti lalu tidak ada unsur-unsur yang berbeda itu lalu hilang, tidak, saudara. Tetapi semua itu diikat, tadi dikatakan kasih yang mengikat dan menyempurnakan. Ini juga menjadi keinginan Yesus. Dalam Yohanes 17 dikatakan, saudara, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya apa, saudara? Supaya apa? Mereka semua menjadi satu. Itu keinginan Yesus. Dia diutus oleh Bapa supaya menyatukan orang-orang yang percaya oleh pemberitaan rasul-rasul pada waktu itu sampai kepada kita saat ini yang menerima pengajaran firman Tuhan. Jadi jangan ada lagi kita memisah-misahkan diri kita dengan orang-orang lain. Jangan lagi ada gap, jangan lagi ada kotak-kotak, jangan lagi ada permusuhan, jangan lagi ada egoisme di dalamnya. Kita semua satu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan itu sedang dibangun, itu sedang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri saat dia datang sebagai manusia ke dalam dunia. Dia datang kepada wanita Samaria. Samaria sangat dibenci oleh Yahudi. Dia datang kepada orang berdosa, pada pemungut cukai. Yesus tidak eksklusif. Dia mau menyatu dengan semua orang. Demikian kita juga, saudara.
Lewat Natal Tuhan sedang mempersatukan, Natal sedang mempersatukan manusia dengan sesamanya, saudara. Yang terakhir, saudara, Natal sebagai pemersatu apa, saudara? Tujuan hidup orang percaya yaitu menjadi manusia yang baru. Apa tujuan hidup saudara? Apa yang menjadi tujuan hidup saya? Mungkin kita masing-masing punya tujuan hidup yang berbeda. Tetapi semua itu disatukan oleh satu tujuan utama yaitu menjadi manusia yang baru. Itu tujuan kita yang harus kita kejar, saudara. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi apapun yang kita perbuat sekarang, saudara, ada satu tujuan, itu kita lakukan dalam nama Yesus. Terjemahan firman Allah yang hidup katakan dengan jelas, saudara. Hendaklah segala ucapan dan perbuatan saudara layak mewakili Tuhan Yesus. Jadi sekarang apapun yang kita katakan, apapun yang kita perbuat, semua orang yang percaya pada Yesus punya satu standar, punya satu aturan, yaitu itu semua kita lakukan adalah hal yang layak bagi Tuhan. Sekarang nggak ada perbedaan lagi, semua sama, semua harus punya tujuan. Apapun yang kita katakan, apapun yang kita perbuat, kita adalah manusia baru, ciptaan baru. Itu yang menjadi tujuan kita. Kita belum sempurna, kita belum 100% sempurna, tetapi kita sedang mengarah kepada kesempurnaan. Itu tujuan yang hendak dicapai lewat Natal. Hidup dalam karakter Kristus. Itu sebagai tujuan hidup orang percaya. Bukan lagi hal-hal jasmani yang kita kejar. Karena berkat Tuhan kepada tiap-tiap orang akan berbeda-beda. Kita harus pahami hal itu, saudara. Saudara tidak bisa ingin seperti A, seperti B, seperti C dalam hal-hal jasmani. Tidak bisa. Tetapi yang menjadi tujuan yang sama bagi tiap orang-orang percaya lewat Natal adalah hidup dalam karakter Kristus sebagai tujuan kita. Dalam Kolose pasal 3 tadi sudah dijelaskan, kalau saudara baca mulai ayat yang pertama sampai ke 17, di situ dengan jelas disebutkan bahwa kita ini adalah ciptaan baru, manusia baru. Lewat Yesus Kristus yang sudah kita percayai. Lewat Natal kita punya tujuan yang baru sekarang. Tujuan yang sama bagi tiap-tiap orang percaya, yaitu menjadi manusia baru yang hidup dalam karakter Kristus. Jadi kalau mau kita mengukur, saudara, jangan ukur tahun ini berapa banyak mobil kita, lalu tahun depan kalau naik menjadi bertambah mobil kita berarti kita sudah menjadi orang yang layak di hadapan Tuhan. Bukan itu. Berapa tabungan kita tahun ini, lalu tabungan kita di tahun depan sudah meningkat, berarti kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Bukan itu. Tetapi yang harus kita lihat dalam diri kita adalah, sudahkah kita mulai bertumbuh di dalam karakter Kristus? Kalau dulu saya menjadi orang yang pemarah, saya dulu menjadi orang yang pendendam. Mari kita lihat diri kita, sudahkah saat ini saya menjadi orang yang peramah, bukan pemarah lagi? Itu yang harus kita lihat dalam diri kita. Bukan hal-hal jasmani yang harus kita ukur dalam diri kita. Kesimpulannya, saudara, ketika kita dipersatukan lewat Natal, baik dengan Allah, dengan sesama, juga tujuan hidup kita. Apa dampak yang akan kita alami, saudara? Kalau kita mau mengalami persatuan lewat Natal ini, saudara, apa yang akan kita alami?
Kolose pasal 3 ayat yang ke-17 tadi, maaf, Kolose pasal 3 ayat 15. Di situ disebutkan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Jadi sekarang kita sebagai orang-orang percaya yang disatukan oleh Yesus Kristus, izinkanlah supaya itu berdampak dengan cara apa? Damai sejahtera Kristus memerintah. Dalam bahasa lain dikatakan mengatur dalam hatimu. Jadi orang yang dipersatukan oleh Yesus Kristus, pasti hatinya akan diperintah, akan diatur oleh damai sejahtera Kristus. Itu bisa kita nilai dalam diri kita sendiri. Sudahkah kita mau diatur, diperintah oleh Tuhan? Kalau belum, berarti kita belum dipersatukan dengan Allah. Berarti kita belum dipersatukan dengan manusia sesama. Berarti kita belum punya tujuan hidup. Ini gongnya, saudara. Gongnya adalah saat kita dipersatukan lewat Natal, maka akan ada ketaatan penuh pada Allah sebagai manusia baru. Ini gongnya yang dikehendaki oleh Allah lewat apa yang diajarkan oleh Paulus dalam Kolose pasal 3. Karena kita fokus pada Kolose pasal yang ketiga. Saudara mau disatukan dengan Allah? Saudara mau disatukan dengan sesama, dan saudara mau punya tujuan yang baru, yang sama masing-masing untuk menjadi manusia yang baru, mari kita maknai itu sebagai Natal yang mempersatukan. Natal yang bukan hanya sekedar hura-hura, Natal yang bukan sekedar hanya perayaan-perayaan. Kalau kita kilas balik, saudara, Tuhan izinkan kita mengalami Natal seperti ini. Dulu kita mengalami ataupun melakukan Natal dengan dana yang luar biasa. Tadi pembawa pujian katakan dalam doanya, biarlah kita menjadi berkat bukan hanya di gereja, tapi kita berdampak. Dan sudahkah kita berdampak bagi orang-orang di luar? Mungkin Tuhan izinkan kita ngalami ini supaya kita introspeksi diri, saudara. Lewat kita diizinkan ngalami hal-hal ini. Mari kita sama-sama. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama melangkah untuk bisa mengalami kesatuan di dalam Natal. Amin. Tuhan memberkati. Saya undang pemain musik dan juga singer untuk depan. Jangan kita lupakan setiap kebaikan Tuhan yang sudah kita terima melalui Yesus Kristus. Dia bukan Tuhan yang melihat rupa kita, karena Tuhan sudah satukan kita. Dia tidak lihat harta kita, karena itu semua milik Tuhan. Amin. Sudah dapat lupakan, sudah dapat lupakan. Mari saudara kita sama-sama bangkit berdiri. Kebaikan yang ku terima, amin Tuhan. Pengorbananmu yang mulia, jadikan berharga. Kau tulus
Dia mau menerima kita apa adanya, saudara. Aku apa, syukuri ini. Amin. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama hidupku, ku mau menyembah-Mu. Sebab Kau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ku tak dapat lupakan, ku tak dapat lupakan. Mari ingat, saudara, dan teruslah ingat setiap kebaikan demi kebaikan, kasih karunia demi kasih karunia. Amin, Tuhan. Dia hendak menyatukan kita kembali dengan Allah. Amin. Dia sudah membuat kita berharga kembali. Kau tulus menerima. Tidak ada yang bisa kita banggakan, karena Dia menerima kita apa adanya. Amin. Haleluya. Kekuatan kasih agape itu begitu luar biasa, saudara. Amin. Haleluya. Dia bukan Tuhan yang memandang kita, bukan Tuhan yang melihat rupa, Dia bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, sebab Engkau sangat yang terbaik. Amin. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Kau bukan Tuhan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Karena Kamu mau memberi yang bisa Kamu beri kepadamu, Tuhan. Persembahkan kepadamu, Yesusku. Katakan dengan iman kita, bukan Tuhan yang melihat rupa. Amin. Haleluya. Saya undang dengan hormat Bapak Paulus Hermawan untuk maju ke depan untuk berdoa buat kita semua. Di dalamku,
mengucap syukur kepadamu Tuhan. Pada minggu terakhir pada tahun 2021 ini Tuhan, kembali kami boleh diingatkan untuk kasih karunia-Mu yang begitu besar pada kami umat-Mu, khususnya di tempat ini Tuhan. Natal Tuhan yang mempersatukan Tuhan. Kami orang-orang bersama dengan Engkau Tuhan. Natal mempersatukan kami Tuhan dengan sesama kami. Juga Natal Tuhan bertujuan membawa kami menjadi manusia baru Tuhan. Sehingga karakter kami sebagai umat-Mu diubah menjadi karakter seperti Kristus Tuhan. Sehingga kami berdampak Tuhan, kasih kemurahan-Mu, damai sejahtera-Mu boleh memerintah di dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Dan persatuan Natal membawa kami Tuhan taat padamu sebagai manusia baru. Sehingga hidup kami diberkati, hidup kami dituntun oleh Roh Kudus-Mu sendiri Tuhan. Sehingga memasuki tahun 2022 Tuhan, Engkau berjanji Tuhan akan menolong, menyertai, menjaga kami, memberkati, melindungi kami Tuhan. Karena kami sebagai manusia baru Tuhan, menjadi anak-anak-Mu Tuhan, yang layak menjadi berkat daripada-Mu. Terima kasih, Engkau baik, sungguh baik. Meterkanlah firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau Tuhan saat ini karakter kami belum menjadi seperti kata, ajar kami Tuhan. Sehingga benar-benar hidup kami berkenan Tuhan untuk kebesaran kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu pagi hari memberkati kami. Dan kami berdoa untuk hamba-Mu Tuhan yang telah melayani kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan pelayanannya. Berkati kehidupannya, keluarganya Tuhan. Untuk menjadi Tuhan, saksi-Mu Tuhan, memberitakan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Yes, luar biasa, siap menjadi penginjil Tuhan, memberitakan kabar yang terbaik untuk sekitar kita. Amin. Sudah saatnya kita akan memberikan korban persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita sama-sama angkat pujian, segala puji syukur. Selamat memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Bersama
Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah kita pagi hari ini ada beberapa pengumuman saudara. Yang pertama adalah ibadah akan dilanjutkan pada pukul 8.30, ibadah kedua, lalu nanti jam 6 sore ada ibadah youth juga di tempat ini. Lalu di cabang Tugu juga ada ibadah nanti sore jam 4:15 atau 16.15. Untuk ibadah kita di awal tahun, sebelumnya kita akan ada ibadah tutup tahun pada tanggal 31 Desember dimulai jam 18 ya. Saudara harus mendaftar tanda petik karena kapasitas kita yang terbatas, jadi bisa mendaftar lewat HP sekretariat ya saudara di 0895 2732 6859. Lalu ibadah tahun baru atau awal tahun akan diadakan pada tanggal 1 Januari 2022. Ada 2 ibadah, yang pertama adalah jam 6 pagi, lalu ibadah kedua jam 8.30. Semuanya akan dilayani oleh tamu Bapak Pendeta Denny Yoga ya saudara. Lalu hari Minggunya tanggal 2 juga tetap ada ibadah raya juga 2 kali, jam 6 pagi dan jam 8.30. Itu pengumuman dalam sepekan ini apa yang kita lakukan di dalam kegiatan gereja di tempat ini maupun di cabang Tugu. Untuk cabang Tugu kegiatan wanita masih libur, akan ada kembali ibadah wanita pada tanggal 8 Januari ya. Jadi Sabtu besok masih libur. Demikian saudara, ibadah doa masih juga ada di tempat ini besok Selasa ya. Besok Selasa masih ada ibadah doa jam 18.00. Sementara ini dulu pengumuman, nanti Bapak Ibu Saudara tetap jaga protokol kesehatan karena kita masih dalam situasi pandemi, nanti keluar tidak bergerombol dan silakan langsung pulang ke rumah masing-masing. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Dan kita ucapkan syukur di penghujung tahun ini. Kita masih diizinkan Tuhan menikmati kemurahan-Nya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pendeta Maruluan untuk menutup dalam doa. Yesusku, bersyukur Tuhan di akhir ibadah kami, di mana Engkau sudah berkati kami sepanjang ibadah ini, dari awal, pertengahan sampai pada selesainya. Mari Tuhan, Engkau akan memberkati semua sidang jemaat-Mu yang sudah datang, yang sudah memuji, menyembah, membesarkan nama Dikau. Berkati dalam kebutuhan sehari-hari, berkati dalam usaha mata pencaharian, berkati dalam kekuatan kesehatan, supaya dengan kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami, kami boleh memuliakan, membesarkan nama-Mu.
Berkati anak-anak-Mu yang duduk di dalam studi ya Bapa. Beri hikmat akal budi sehingga melalui itu nama Dikau dipuji dipermuliakan. Tidak lupa juga kami menyerahkan Ibu Pendeta Liana Wati Trisno ke dalam tangan-Mu. Di dalam usianya yang sudah lanjut, mari Tuhan Engkau topang dengan kekuatan yang baru, dengan kesehatan yang daripada Engkau, serta berikan semangat, roh yang menyala-nyala Tuhan untuk boleh melayani Engkau. Terima kasih, memberkati semua kami yang terlibat di dalam pekerjaan-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Dan sebentar umat-Mu akan tinggalkan rumah-Mu ini dan kembali ke rumah masing-masing. Olehnya mari Tuhan Engkau yang akan memberkati. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, marilah pulang membawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dan damai sejahtera dari Allah Anak di dalam persekutuan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Biarlah semuanya boleh membawa pulang berkat Allah ini. Terima kasih di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati.